prosesnya ya bikin vlog kayak gini sambil masak. Aku nggak masak loh, aku pesta. Kan bulan kelahiran aku ya. Kayak gitu aku pestanya itu pesta bebek, terus aku kan suka bebek kayak gitu ya. Saudaraku tuh kayaknya punya kandang bebek tapi kok nggak lanjut ya, nggak bisa, mungkin pakannya mahal mungkin ya. Aku panasin kayak gini sambelnya, ini aku masak nggak masak, aku panasi aja nasi goreng kayak gitu, aku beli di pinggir jalan, enak-enak banget kok nasi goreng kayak gitu ya. Kalau aku udah di sini ya Sidoarjo ya, aku pulang ke, ya ada sih beda tapi rasanya beda. Kenapa ya sate kok rasanya kok nggak ada kacangnya kayak gitu loh ya, kok beda kayak gitu ya. Tapi itulah yang paling enak dulu waktu aku masih di kelahiranku kayak gitu. Tapi sekarang mukanya kayak berubah ya dengan UMKM, kayak ada bumbu sate yang sangat udah jadi standar bumbu sate kayak gitu ya. Dulu sih aku kayak gitu. Ya aku masa lupa sih, nggak apa-apa kan kayak gitu. Di rumahku malah parah kayak gitu kan, masih, tapi udah diangkat lah dengan medsos kayak gitu, terangkat kayak gitu. Ini ada bebek aku tadi malam beli, terus saya yang aku panasin aja kayak gitu, aku makannya kayak gitu aja ini serundengnya kayak gitu, daripada aku mikirin ya kayak gitu. Sekarang sudahlah, terserah kamu, sampai 99 anak apa 1000 anak kurang berapa kayak gitu, kalau berani loh ya kayak gitu loh ya. Namanya perempuan ya, aku langkahnya cuma di sini ke anak. Aku bener-bener ngurusi anak ya, bener-bener ngurusi anak aja kayak gitu, gara-gara aku udah belajar loh ya, udah belajar orang tuanya ke rumah kayak gitu. Aku masak sebisanya kelodeh kayak gitu loh, kok minta makan di rumah padahal aku meja makan belum tak tak taruh di luar kayak gitu. Ya udahlah seadanya ini kayak gitu, ada lodeh brengkes kayak gitu masih kayak gitu loh. Aku belajar loh masak itu kayak di kontrakan, nggak pakai kayak gini cetek-cetek kayak gitu, pakai minyak gas kan, aku di kado kayak gitu ya. Daripada aku kerepotin ibu lagi, udah biaya perkawinan itu di ibu aku semuanya, aku nggak pakai kerja, makanya aku kerja di distributor supaya aku pingin bantu ibu aku kayak gitu. Pak suami aku itu nggak ada apa, aku minta kayak gitu, bilang bapakmu aku minta 1 juta kayak gitu untuk mahar kayak gitu, kayak gitu loh. Aku jengkel banget, aku terserah sekarang mau apapun, aku terserah kayak gitu. Gak usah ketawa-ketawa kamu. Oh, kamu tuh nggak pernah dikasih reward and punishment ya. Cuman naik sepeda motor, naik engkol kayak gitu, naik engkolan kayak ngengkol. Adikku apa enggak kayak gitu. Tapi sepedanya paling bagus adik aku kayak gitu. Adikku juga ngengkol ke sekolah itu, tapi cuma ke SMAK deket kan kayak gitu loh. Jengkel aku, kenapa bapakmu skuteran kayak gitu? Kamu ya nggak bisa diangkat kok. Lagian kamu diangkat mau jadi apa? Ada MOU nyata kamu mau jadi itu, jadi ini. Guyon-guyon kayak gitu, kayak gitu loh. Aku di pressure kayak gitu. Sekarang aku cari uang sendiri loh. Iyalah, kalau kurang loh ya. Lah aku ini biaya ini banyak loh ya. Seratusan lah. Kayak gitu aku jengkel, ketawa-ketawa. Ya aku siapa nggak tahu, aku udah tahu. Kamu kenapa nikah lagi? Laki-laki tuh magerin. Kamu nggak dipagerin ya sama suami kamu kayak gitu. Dibiarkan melacur kayak gitu ya. Melacur lagi, menikah maksudku. Menikah lagi buat aku melacur kayak gitu loh. kalau kalau ingat Bunda Maria itu ya, bisa hamil tanpa menikah kok. Kayak gitu loh aku. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya mungut anak kayak gitu kan, ada bayi yang disunat nggak tahu kayak gitu, tiba-tiba disunat kan, ada kan disunat jin kayak gitu kan, ada jin Islam, ada jin Kristen, ada jin Buddha kayak gitu loh. Jin Hindu itu mungkin kehidupan ya, jin Buddha kebudaya beradaban kayak gitu ya. Kalau Kristen itu, Kristen Katolik itu mungkin kesetiaan, bagaimana mengenal cinta kasih kayak gitu ya. Islam itu mencakup semuanya kayak gitu, sampai Islam adib, damai, indah. Terus aku Islam apa lagi, simple kayak gitu ya. Marah lagi sih, padahal aku mau makan ini. Coba masih gemuk aja, curiga lagi kayak gitu ya. Aku kebanyakan pacar makanya gemuk lah. Pacar berapa? Mantan
Dihitung tuh mantan kepala desa, mantan bupati, mantan wali kota, kayak gitu. Mantan pembantu bupati. Kenal aku. Ya aku tahu. Tahu aku tetangga sebelah itu aku waktu ikut mertua itu, kayak gitu loh. Siapa dah tahu-tahu aku. Asalnya dari mana aku tahu. Suami istrinya tahu aku, anaknya berapa tahu. Dari dulu itu di situ kayak itu. Jengkel aku. Makanya aku marah ya. Ini aku dengerin aku sendiri ya, kayak bukan aku sih memang. Daripada suamiku, kamu kok ikut-ikutan sih, Won, aku nyanyi buat aku sendiri. Kok bukan dirimu, kok bukan diriku, kayak gitu loh. Udah aku matikan dulu aja kalau lihat aku kayak gitu. Kerasukan kayak gitu. Minum air putih didoain kayak gitu. Uang. Ini aku kayak gitu loh. Aku mau berhenti apa terus ini? Aku sih ada aja lah uang nanti bulat-bulat kayak gitu. Banyak kan masih ada sih, asetku masih ada kayak sepeda motor kayak gitu loh. Semuanya tuh kerja kayak gitu, di perantauanku kerja, aku di rumah juga kerja kayak gitu loh, gak diem kayak gitu loh. Makanya aku pulang, kalau pulang ke rumah itu bapak aku kadang-kadang habis sarapan, Pak aku pingin pijet, Pak aku pingin, Bu yuk aku pingin pijet, capek ya Pak, panggil Pak Lesi itu ya, dipanggil yang dipanggilin sama bapak aku sakno Pak. Terus habis itu kesel kabeh Pak areke. Terus aku kok nggak datang-datang sih. Bapakku udah jemput gak datang-datang. Tak, aku naik sepeda engkol kayak gitu ya. Aku jemput kayak gitu. Ayo cepetan. Aku kesel kayak gitu. Terus habis itu di apa datang kayak gitu semuanya, terus ada lagi kayak gitu ya gitulah. Aku sih sholat do ya mbak ya lek gak, oh enggak sih subuh kok ya, ya sholat duha mungkin ya. Semuanya kalau memijit aku tuh sholat loh kayak gitu. Kayak gitu kalau aku pulang, aku kadang mau berangkat ke Sidoarjo kayak gitu, ibu aku masih nyapu kayak gitu. Oh iki bludukan ke akeh sih kayak gitu. Aku bantuin kayak gitu. Apa aku bakar itu apa bludukan itu apa sampah. Sampah itu bludukan namanya. Iya ya tak bantuin Bu, aku pulang ya, baru aku pulang kayak gitu. Kadang aku diantar, kadang aku gak ada mobil waktu itu. Capek loh aku jadi istrinya dia itu kayak gitu. Aku udah off sejak aku belum punya anak kayak gitu ya. Aku nggak akan ngenyek keturunan siapa aku kayak gitu. Aku anak siapa kayak gitu. Yang penting bapakku namanya Muhammad Syahid diganti Siswo Indro Kusumo. Aku tuh di SD dengan pergantian nama itu sangat tersisa sekali kayak gitu. Dikit-dikit ada salah apa I kayak gitu. Pak ini apa IZ, aku bingung kayak gitu. Kok nggak sama sih akte sama kayak gitu loh Bu. Salah ya, namanya banyak pikiran ya. Masih cari uang. Bengkok itu kan ya kalau namanya singkong terus kayak gitu. Kalau bibit baru kayak gitu, kayak bawang merah, bawang putih kayak gitu loh. Ya udahlah aku bawang merah terserah kayak gitu. Pedes banget. Udah aku mau makan ya, bawang merah mau makan ya, tapi nggak apa-apa. Bapak aku kayak gitu-gitu kan, eh kayaknya tanpa hisap sih bapak aku tuh. Aku nggak bilang bapak aku masa sholat lagi, paling udah di surga kayak gitu loh. Udah di surga ya, nggak tahu lagi aku bapakku kalau menjelma jadi ustadz kayak gitu. Kayaknya bapak aku nggak, bapakku tuh bukan ahli tafsir kayak gitu ya. Bapakku itu hafal Arabnya kayak gitu loh. Tapi bapakku tuh hafal Arabnya kayak gitu loh. Tapi kayak aku kan meskipun nggak pakai jilbab nih kayak ahli tafsir kayak gitu ya. Aku yakini kalau nggak terima dengan omonganku ke sini alamatnya kayak gitu. Gereja Chandra Mas BA 37 Sidoarjo. Wis. PP. Kalau nggak terima sama omonganku, semuanya aku ngomong tuh berdasarkan apa yang aku baca, apa yang aku tahu, apa yang aku alami kayak gitu. Ustadku bilang, "Nggak ada di dunia ini yang ganti-ganti wajah kayak gitu. Kecuali di film kayak gitu."
Aku untungnya nggak pernah lihat film-film yang sangat membahayakan pertarungan. Ya Allah, kalau lihat paling Sung Gokong kayak gitu ya, aku lihatnya Sung Gokong, apa tuh Andi Lau kayak gitu, Anita Mui kayak gitu ya. Aku suka gitu ya. Film-film Korea tuh zamannya anak-anak banget, tapi aku Korea tuh suka dengan eh, kayaknya kosmetik ya, yang aku tahu tuh kayak gitu. Udah kayak aku dicederai banget kayak gitu loh. Aku mau sarapan, aku pesta bebek di bulan kelahiran aku kayak gitu. Ini bukan parodi lagi ya. Marah. Beneran. Beneran marah. Ini bebek. Ini bebek. Iya, ini bebeknya kayak gini loh. Parodi. Parodi itu teman SD aku gimana ya? Ya makanya ini bagi ada humor politik, aku nggak tahu ya siapa yang bikin humor politik itu, aku nggak tahu kayak itu. Wah, temen aku itu kok sampai hafal juga. Yang itu yang bikinnya menteri janda-janda diberdayakan ya. Aku ya udah, aku makan 7 kali, 7 kali makan 7 kali, makan 3 kali aku udah cukup. Udah tahu, mungkin detail sekali hari ini Pak. Hari ini detail sekali, kayak banyak korban KDRT itu kalau nggak dapat perhatian nggak mau jadi apa anaknya kayak gitu. Kamu itu nggak berjuang buat anaknya, nggak buat anaknya sih, gimana sih Mas Cahyo kayak gitu. Sekarang itu kalau orang satu aja yang baik kayak gitu loh, aku kayak gitu loh. Kebalikannya juga, orang satu jelek bisa jelek semuanya kayak gitu aku. Itu Ipin tuh bagus banget sebenarnya. Ada Kak Ros kayak gitu. Aku suka Kak Ros kayak gitu. Jahat kayak gitu kan sama adik-adiknya. Mau jahat lagi? Nggak mungkin. Dia udah punya uang, aku nggak punya uang. Makanya aku di vlog ini nggak maksa banget. Aku tulus dan ikhlas kayak gitu. Yang penting ada yang dimakan kayak gitu. Kalau aku sampai pressure, hmm, takutnya aku Bu Mega lihat. Aku berharap sih para partai kayak gitu punya hacker kayak intelijen kayak gitu ya, kayak agen FBI kayak gitu. Harusnya kayak gitu banget. Makanya masa salah jurusan kayak gitu, salah jurusan, TK nggak lulus, pingin di IKJ kayak gitu. Di IKJ kan Jakarta juga mahal ya kayak gitu, tapi aku lihat bapak aku latar belakangnya petani, kayaknya aku maju ke depan, adikku pertanian, kalau misalkan pengolahannya mungkin aku paling tidak minimal tuh pabrik tahu ya kan, teman aku punya pabrik kayak gitu ya, tempe. Bisa lah, tempe itu termasuk teknologi pangan kayak gitu, bikin tempe, bikin tahu kayak gitu. Paling aku udah pernah pengalaman kerja di pabrik kayak gitu. Sekarang udahlah, aku yang penting makan kayak gitu untuk ngelanjutin hidup aku kayak gitu. Dadaku berdetak banget sih, nunggu Pak Kabinet apa aja yang detail banget. Ada enggak ya korban KDRT disantunin, padahal aku itu masih kuat bekerja kayak gitu loh. Jadi babu di rumah aku kayak gitu. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa dihina kayak babu, kayak pembantu. Enggak apa-apa kayak gitu aku. Makanya itu aku mengentas kayak gitu loh. Ya jadilah TKI yang pinter bahasa Inggris kayak gitu. Kata aku sih makanya pinginnya di Malaysia kayak gitu. Karena aku nggak fluent, kayak aku bahasa Inggrisku itu pasif kayak gitu loh. Aku di Brunei. Dubai itu aku suka sih. Tapi Dubai beda ya sama Arab ya bahasa. Aku sukanya Dubai itu kaya. Aku cari yang negara-negara paling kaya. Iya matre lagi. Lama-lama aku kak sama Mister Wang katanya nggak boleh di luar negeri dia matre. Dia matre. Ya udahlah ya Mister Wang, aku Mister Chuang, Mister Shu, Mister siapa lagi ya, aku suka banget kayak koresponden yang nggak aku dapetin dulu kayak gitu loh. Aku diajak jalan-jalan ke restoran makan ya, nggak semuanya pikir aku ya lucu-lucu juga sih. Kap aduh yalah kayak gitulah, aku nggak mau ya, namanya juga kayak gitu ya, aku kan nggak tahu orang kaya itu pasti baik kayak gitu, tapi orang baik belum tentu kaya kayak gitu. Aku nggak mau cantik-cantik lagi ya, orang cantik itu mudah sekarang kayak gitu loh, kayak gitu. Yang penting itu aku nggak mau jadi ya nomor 2.
Aku tetap yang nomor pertama, jadi pun aku mesti kayak gitu. Dia kan kayak kamu tuh istri satu jadi empat loh, bisa masak kayak gitu ya, bersih bersih, ngelayanin aku ya, jadi sahabat anak aku kayak gitu. Kalau sekarang kalau aku misalkan kayak ibu aku ya, Bu, aku kalau punya yang kedua, paling aku rasa yang pertama tetap yang pertama karena mengangkat derajat aku kayak gitu. Aku gak harus kerja banting tulang kayak gitu. Aku dibiayain kalau aku bertani kayak gitu. Ya tunggu suami menteri kayak gitu. Gak juga. Guyon. Adik aku itu sebenarnya tuh S1 pertanian kayak gitu. Adik aku ya tapi kayaknya ada masalah ya berumah tangganya kayak gitu. eh Ya nggak apa-apa lah, kamu seneng-seneng aja sama temenmu, nggak usah bilang-bilang ibu. Ibuku kan udah nggak ada, terserah kamu mau makan di mana, mau makan tidur di mana, kayak gitu. Yang penting kamu senang bahagia kayak gitu. Nggak terlalu. Ada adikku cowok kayak gitu, terutama perempuan. Kalau perempuan sih aku udah save kayak gitu. Aku titipin sertifikat aku kayak gitu. Kalau cair pegang uangnya kayak gitu. Kalau kamu butuh jadi bupati, butuh apa? Butuh kayak apa ya? Investasi lah kayak gitu. Jadi rehabilitasi ya. Kalau dihitung dulu aku harus ganti berapa. Sekarang kan banyak yang teman-temannya kayak gitu loh. Sekarang kayak naik haji bareng temennya minta naik haji satu kelas, gimana coba. Kalau enggak, ayo kayak gitu loh, gimana coba, ayo kayak Surya Dharma Ali itu, kayak teman-temannya paling yang teman-teman SD SMP minta minta satu itu kayak gitu. Surya Dharma Ali itu kan kayak gitu dituduh kayak gitu loh. Makanya kayak gitu kalau eh, saudara aku itu kan ya kayak gitu sih, bukan bukan biaya hidup lagi, gaya hidup kayak gitu. Sebenarnya haji itu kan kalau kalau mampu kayak gitu. Kalau nggak mampu, tapi kalau kalau hartanya orang yang dibuat haji ya, meskipun dia selamat sampai tujuan ya mungkin karena kan ada tetangga aku yang jadi pilot ya kayak gitu loh. Selamat dia kayak gitu loh. Kasih makan aja kayak gitu biar laku. Minta 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 suami dulu baru pindah dari rumah rumah ibu aku yang buat aku kayak gitu loh. Gila apa ini kayak gitu aku. Ya, kayak gitu. Oke, mentang-mentang aku nggak cacat kayak gitu loh. Banyak yang disabilitas itu katanya aku minta kawin kayak gitu loh. Tak kasihkan kamu aja ya. Jengkel aku. Aku ini marah loh ya. Aku diinjek-injek hakku sama pak suami kayak gitu loh. Kalau sampai istri suamiku tuh nikah lagi, apa aku nggak tak aku bilang bapak aku bakar aja pak kayak gitu. Bapak aku di langit lihat kalau malam Jumat itu. Aku nggak suka, aku kalau mau sekali cerai pun aku berat anak aku nunggu anakku kerja, siapa tahu anakku bisa ya aku bisa kerja kayak itu. Cuma makan itu kalau bisa aku nggak makan ke anak aku kayak gitu, mama bisa punya tangan punya kaki kayak gitu loh. Aku udah siap-siap itu bak plastik-plastik kayak gini, aku bisa bikin bubur kayak pokoknya Cahyo itu menurunkan sekali level aku, cita-cita aku ya itu. Dia bilang cita-cita apa. Kalau kamu bertangan dingin, suamimu nggak kayak gitu. Mau kembali ke kamu kayak gitu aku. Aku tanya, kamu saudaranya Atta ya? Aku tanya kayak gitu. Diem aja. Kenapa sih anak ini kayak gitu? Selalu menciptakan kebencian dan pertengkaran kayak gitu. Apa nggak DPR tuh dibubarin aja ya, jadi badan lain pemeriksa apa kayak gitu sekalian, kan kaya sekarang kayak gitu loh. Bukan kebutuhan primer kayak gitu. Jengkel aku harus berani kayak gini nih, terserah kayak gitu loh aku. Eksekutif banget kan sebenarnya kayak gitu loh, tapi kok makan kayak gitu loh. Habis makan rumah kayak gitu, habis rumah anaknya, habis anaknya melacur. Kalau sudah kaya menikah lagi tuh buat aku melacur loh.
Kayak gini aku makan makan nggak mungkin lah aku makan omonganku sendiri, menjilat lidahku sendiri kayak gitu nggak mungkin. Aku tuh orangnya sebenarnya kalau dikasih gaji yang itu aku ya kerja, tapi aku kerjaku kayak gimana ya, anakku terutama. Ya udahlah, kerjaku tuh seneng aku di pabrik perhiasan itu kayak gitu. Aku minta jam kayak gitu, diturunkan aja gajinya. Mungkin anak aku ya, sampai aku di vlog ini kayak gitu. Anak aku ya nggak bisa. Pernah tak titipin di satpam anakku, Mbak Titi, aku titip ya anakku ya, ya Mbak Li ya. Antar jemputnya tuh tak suruh ke pabrik kayak gitu. Kaya-kaya kan di sana itu kaya-kaya, tapi ada yang enggak. Makanya tapi tetap sama, enggak ada subsidi silang, enggak ada, sama. Pakai Mercy sama pakai pakai sepeda motor kayak gitu sama. Biaya-biaya itunya sama kayak gitu. Cek aja nggak percaya. Kalau di Katolik itu ada subsidi silang kayak gitu. Jadi yang kaya penghasilannya kira-kira 5 juta ya per bulan itu 50 ribuan kayak gitu. Ibu aku 15 ribuan kayak gitu. Kalau sebelah rumah kan ada tukang sepatu kayak gitu itu enggak tahu 7.500 apa berapa kayak gitu loh. Kayak gitu. Senang tapi aku. Ya, aku Pak Ilyas kan dua, ada Pak Luhur, Pak siapa ya? Lupa. Pak Ilyas juga ada dua tukang sepatu di sana. Ya di sana ada tukang sepatu, ada kamu udah tahu sendiri Bapringo, Bapringo banyak ya yang di sana itu. Ada perumahan. Nah, di sana sebenarnya ada perumahan baru, tapi aku males. Aku berat anak aku. Aku lebih berat anak aku daripada harta aku kayak gitu loh. Makanya aku berani marah-marah kayak gini. Gitu ya sayangnya ibu sama anak, sampai mungkin kalau aku kayak Sheila Marcia kayak gitu ya. Aku tungguin beneran loh dia kuliah di mana, tapi aku gak punya kemampuan untuk itu ya. Biar doa aja, doa kayak gitu. Aku doa setiap aku ingat anak aku, doa kayak gitu. Ya Allah, kayak gitu doa aja. Mama pingin kamu bahagia aja kayak gitu. Versi kamu apapun. Mama ini bodoh kayak gitu. Gak pinter-pinter banget, juara 3 di desa ya. Juara berapa ya? 26 apa 13 kayak gitu ya. Di sekolah SMPK dari seluruh angkatan, seluruh kelas kayak itu, misalnya 5 kelas kayak gitu ya. Aku juara keberapa? Lumayan ya sebenarnya. Nggak tahu lah aku. Aku pokoknya terus belajar kan. Jadi aku nggak merasa pinter kayak gitu loh. Nggak merasa banget karena aku belajar. Oh ini nggak ngerti, belajar lagi kayak gitu. Makanya aku udah tahu ya. Udahlah. Assalamualaikum. Aku lapar. Aku marah-marah terus kayak gini. Resiko aku tanggung sendiri ya. Jadi teman aku nggak usah khawatir kayak gitu loh.